Shalom saudara yang terkasih. Selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Bersyukur Tuhan memelihara kita sampai saat ini dan kita kembali bisa bertemu di dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Saya berharap saudara-saudara yang terkasih sekalian senantiasa ada di dalam bimbingan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dan apapun yang saudara-saudara sedang alami dan hadapi hari ini, mari kita isi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas dari Amsal pasal 12 ayat 1 sampai 10 yang saya beri judul Benar, Baik, Jujur, Adil di dalam Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Amsal pasal 12 ayat 1 sampai 10. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Saudara-saudara yang terkasih, kitab Amsal adalah hikmat dari Allah. Kitab ini ditulis untuk yang pertama mengajar, mendidik umat untuk mengenal Allah dengan benar. Karena mereka umat Allah. Bukan mendidik dengan asal-asalan, tetapi untuk hidup berkarakter yang merefleksikan kemuliaan Allah. Hidup yang memuliakan Allah. Itulah jati diri orang percaya yang berbeda dengan orang-orang duniawi. Jati diri orang percaya adalah memuliakan Allah di setiap waktu, di setiap kesempatan, di manapun dia berada, dan dengan siapa saja. Kitab Amsal ditulis dengan gaya puisi. Salah satunya adalah dengan membandingkannya. Kita melihat di bagian firman Tuhan tadi, ada bagian tentang mencintai didikan dan mencintai pengetahuan. Didikan yang dimaksud di sini adalah yang didasarkan pada firman Tuhan. Itu akan mengarahkan seseorang untuk patuh, tunduk, terbuka terhadap firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, didikan ini terkadang terkesan keras. Biasanya berkaitan dengan disiplin. Seseorang yang terbiasa dididik dalam kedisiplinan akan terbiasa disiplin sampai ia dewasa. Artinya kalau dari anak-anak dia sudah didisiplin, sudah terbiasa dengan disiplin, sampai beranjak dewasa pun dia akan terbiasa dengan pola hidup yang disiplin. Mereka yang biasa dididik dengan keras juga biasanya akan terbiasa keras jika nantinya dia mendidik orang lain. Didikan ini penting, dan pengetahuan ini, antara didikan dan pengetahuan ini erat sekali. Dua-duanya sama-sama penting. Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan tentang firman Tuhan. Jadi orang yang dididik dengan pengetahuan firman Tuhan akan tumbuh dan hidup dengan spirit memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan jemaat.
kalau dididik dengan pengajaran firman Tuhan yang benar, yang baik, yang ketat, maka tidak akan menyimpang ke kiri atau ke kanan, serta tidak mudah diombang-ambingkan berbagai macam rupa-rupa pengajaran yang ada pada saat ini. Sebab dia hanya akan setia dan tunduk pada firman Tuhan. Dan domba mengenali dengan jelas suara gembalanya. Demikian pula dengan jemaat. Dia akan tunduk, akan patuh dengan firman Tuhan. Mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Yang tidak mencintai didikan, tidak mencintai pengetahuan. Dalam hal ini adalah firman Tuhan. Nah, apakah saudara mencintai didikan dan pengetahuan firman Tuhan? Didikan betapapun kerasnya itu akan membawa manfaat, yaitu pengetahuan yang akan mengkoreksi setiap langkah dari setiap orang yang dididik tersebut. Dikatakan di sana membenci teguran adalah dungu. Teguran yang dimaksud di sini adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Siapapun yang menegur, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, tunduk, patuh, taat. Jangan seperti orang dungu yang nyeruduk seperti kambing walaupun salah. Jadi ada beberapa orang, khususnya para penebat, yang mereka mengaku mengerti firman Tuhan dengan baik, dengan benar, tetapi pada saat kebenaran firman Tuhan itu disampaikan, diberitakan, mereka nyeruduk begitu saja tanpa mau tunduk kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya membela kepentingan kognitifnya saja, pemikiran intelektualnya saja, tapi tidak tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Dan teguran yang baik akan membuat seseorang seharusnya makin termotivasi, bukannya membuat seseorang itu makin terpukul ataupun malah tidak bisa bangkit lagi. Memang ada orang yang tidak dengan teguran, tidak suka dengan teguran. Tetapi sebagai orang percaya, kita mesti bisa menyerap teguran itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau itu memang sesuai dengan firman Tuhan, tunduk dan lakukan. Tidak peduli siapapun yang menyampaikannya. Bahkan mungkin kalau yang menyampaikannya itu seorang anak kecil. Misalnya begini, kalau ada anak kecil yang menegur saudara karena saudara merokok, jangan marah. Sebab kalau kita melihat di firman Tuhan, memang benar kita dilarang untuk merusak tubuh kita. Bahkan harus memelihara baik-baik tubuh kita dengan pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, dan sebagainya. Jadi saudara harus tunduk terhadap firman itu melalui teguran anak kecil itu. Juga mungkin kalau bawaan saudara mengingatkan untuk datang tepat waktu misalnya. Saudara yang terkasih, sebagai laskar Kristus, memang kita harus disiplin tepat waktu dan menjadi teladan bagi yang lain. Saya termasuk orang yang tidak sabaran terhadap orang yang tidak tepat waktu, terutama di dalam hal pelayanan. Jadi pada saat saya mengajar di STT, pada saat mahasiswa saya terlambat, saya pasti akan tegur. Karena kita mesti harus belajar disiplinkan diri sedemikian rupa, diawali dengan tepat waktu. Kalau kita tidak bisa menghargai waktu yang Tuhan berikan, yang mungkin kesannya sepele, bagaimana kita bisa menerima tanggung jawab yang lebih besar? Dan karena itu kita mesti harus disiplin untuk tepat waktu dan menjadi teladan bagi yang lainnya. Jadi saudara tidak perlu marah sekali lagi kalau diingatkan misalnya terhadap hal-hal yang sepele yang seperti itu. Tepat waktu, tidak perlu tersinggung. Karena memang kita ini laskar Kristus. Tidak ada saudara ceritanya laskar Kristus itu lelet-lelet, seorang prajurit itu lelet-lelet gitu. Tidak ada. Dia tepat waktu, disiplin, dan sebagainya. Itulah karakternya, dan itulah karakter orang percaya, orang yang sudah ditebus. Berikutnya di situ berbicara tentang orang baik dikenal Tuhan, tetapi penipu dihukumnya.
Saudara-saudara yang terkasih, teguran itu berguna bagi seseorang, khususnya bawahan. Apalagi kalau misalnya ditujukan untuk memperbaiki karakter mereka, untuk memperbaiki mental dan sifat mereka yang buruk, yang mungkin bahkan bisa merugikan perusahaan, yang mungkin bahkan bisa merugikan orang lain. Teguran yang tulus itu membawa kebaikan. Dan sifat manusia memang condong memandang dirinya sudah cukup baik untuk membuat seseorang akhirnya membenci teguran. Biasanya seseorang yang benci dengan teguran, biasanya karena dia merasa dirinya sudah cukup baik, bahkan mungkin lebih baik dari yang lainnya. Tidak akan tahu kesalahan kita kalau tidak ditegur pada saat kita salah. Dan karena itu kita jangan menolak teguran, khususnya kalau teguran itu memang sesuai dengan fakta, teguran itu memang sesuai dengan apa yang terjadi, dan teguran itu sesuai dengan firman Tuhan. Di sini ada nilai yang harus dipegang umat pilihan sebagai orang percaya. Nilai-nilai yang harus kita pegang, yaitu untuk hidup bersama dan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, khususnya pada saat-saat pandemi, pada saat masa-masa sukar seperti ini, langkah yang terbaik adalah hidup bersama dan di dalam Tuhan. Tetap bersandar kepada Dia, tetap berharap kepada Dia, tetap mengandalkan Dia. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun, manusia siapapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan, sebab Dialah penolong kita. Juga nilai yang harus kita pegang sebagai orang pilihan, sebagai umat pilihan adalah menjadi saksi Tuhan. Ada relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Saya tidak tahu apakah kehidupan relasi saudara beserta dengan Tuhan, apakah dimulai dengan doa pagi, doa makan, membaca firman Tuhan, merenungkannya, bahkan berdoa syafaat untuk orang lain. Itu saudara lakukan dengan disiplin, ataukah saudara abaikan begitu saja? Tapi hari ini saya mengajak saudara-saudara yang terkasih sekalian untuk mulai mendisiplinkan diri supaya komunikasi kita bersama dengan Tuhan itu terus terjalin. Apapun kondisi kita, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menghadap Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mengetahui ya kalau tidak kita lapori, tetapi komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada respon terhadap firman Tuhan. Nah, ini penting juga. Misalnya saudara membaca firman Tuhan, ada bagian-bagian tertentu yang menuntut saudara untuk melakukannya sesegera mungkin. Lakukan segera mungkin. Berikan respon yang secepatnya, jangan ditunda-tunda. Seringkali orang Israel komunikasinya tidak nyambung saudara dengan Tuhan, alias tidak komunikatif. Maksudnya firman Tuhan ngomong apa, responnya lain. Jadi tidak nyambung, ya, tidak klop. Misalnya firman Tuhan mengatakan ampunilah, tetapi doanya hukumlah dia ya Tuhan biar sambar beledek dan sebagainya. Jadi nggak nyambung saudara. Juga banyak hal yang lainnya, misalnya doa-doanya hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Dan ini banyak sekali saudara. Doa-doanya selalu mengarah untuk kepentingan diri sendiri. Jarang, bahkan mungkin tidak pernah mendoakan orang lain, misalnya orang terdekatnya, keluarganya. Kemudian skala terbesar misalnya untuk gerejanya, untuk pelayanan gerejanya, untuk bangsa dan negaranya, untuk seluruh orang percaya di muka bumi ini dan sebagainya. Jadi kita mesti harus membangun doa-doa kita, itu kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Juga misalnya berdoa tetapi masih membenci, masih iri, masih dengki dengan orang lain dan sebagainya. Saudara yang terkasih, jangan-jangan kita seperti itu.
Firman Tuhan minta kita untuk rendah hati. Namun kita tetap sombong, misalnya, angkuh dan sebagainya. Ini tidak responsif, ini namanya tidak responsif ya. Tidak klik, tidak klop, tidak nyambung. Jadi sekali lagi, Amsal ini ditulis supaya umat dididik, diarahkan untuk mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Dan kita melihat bahwa Yakub dirubahkan menjadi Israel. Israel itu artinya pejuang-pejuang saksi Allah. Jadi kalau melayani, jangan lagi menipu, jangan lagi tipu-tipu, tetapi hidup benar di hadapan Allah. Jangan lagi duniawi, jangan lagi sama dengan dunia. Karena saudara sudah ditebus dan bukan lagi menjadi milik dunia. Karena saudara ditebus bukan lagi dengan darah domba lembu, tetapi dengan darah yang kudus, yaitu darah anak domba Allah. Dan di dalam Amsal ini, gaya bahasa yang digunakan adalah paradoks, yaitu yang membandingkan antara yang positif dengan yang negatif, antara firman dan yang dilakukan, antara yang didoakan dan dikerjakan. Lakukan di dalam kehidupan ini supaya yang didoakan, yang dilakukan itu sinkron, klop, saudara. Kita melihat di ayat 3 di situ, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Seringkali kita lihat orang yang fasik itu tetap tegak ya, tetap sehat, tetap hidup seolah-olah dibiarkan bebas, dengan kesombongannya, dengan kepongahannya, dengan keangkuhannya, dengan tegar tengkuknya. Tapi ketahuilah, akan tiba saatnya penghukuman itu datang, penghukuman Allah itu datang. Jadi kita tidak perlu iri dengan keberadaan mereka, dengan kesuksesan mereka, dengan kejayaan mereka, dengan kesombongan mereka. Kalau mereka terus di luar Kristus, terus menerus fasik sampai mati, nasib mereka sudah jelas, pasti tidak selamat. Mengapa kita iri kepada mereka? Apa kita juga mau ikut bersama-sama dengan mereka di neraka? Sebaliknya di situ dikatakan bahwa akar orang benar itu tidak akan goncang. Dan kalau kita tahu ada orang fasik yang demikian pongan, kita ingatkan, tugas kita mengingatkan, bahkan tugas kita memberitakan Injil kepada dia untuk menerima Yesus, supaya dia beroleh anugerah keselamatan, diubahkan, dilembutkan, dan sebagainya, diluruskan pola pikirnya. Orang yang di dalam Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Tidak akan ada yang sanggup menggoncangkannya, di dalam arti sampai kemudian mencabut iman percayanya. Karena sekali Roh Kudus memberikan iman, menganugerahkan iman kepada seseorang yang tidak layak itu, Bapa sendiri yang menjaganya, yang memeliharanya sampai akhir, saudara. Dan kalau saudara melihat ada banyak fenomena orang, bahkan pendeta yang murtad, itu bukan berarti karena keselamatannya bisa hilang ataupun kemudian dia beralih karena maunya dia sendiri. Tetapi dari semula memang dia bukan orang beriman. Dari semula memang imannya itu palsu. Tapi kalau iman itu iman yang sejati, yang genuine, yang dianugerahkan oleh Roh Kudus, saudara, Allah itu setia. Kalau sudah diberikan sekali, dia akan menjaganya sampai akhir. Dan betapapun seorang itu jatuh bangun di dalam kehidupannya, Tuhan akan tetap jaga sampai akhir. Bukan berarti ini membebaskan seseorang untuk berbuat dosa seenaknya, bukan. Tetapi natur kita memang orang berdosa, dan bisa jatuh bangun kapan saja, bahkan dengan dosa-dosa yang sama. Dan kalau dia orang pilihan, dia pasti akan menyesali dosa-dosa itu, mohon ampun pada Tuhan. Dan disitulah karya penebusan Kristus berlaku.
Seseorang yang mengaku dosa, dia pasti akan diampuni. Tetapi mempunyai tanggung jawab juga untuk terus hidup melawan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dirinya itu sendiri. Jadi tidak bisa saudara mengaku percaya terus kemudian terus dengan tegar tengkuk memegangi suatu dosa yang dia anggap melepas tanggung jawab. Karena aku sudah ditebus, terus menerus berbuat dosa, berarti imannya palsu saudara. Selalu ada pengudusan. Jadi iman itu karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Berarti ada Roh Kudus di dalam diri seorang yang percaya, ada buah-buahnya juga. Nah, kalau tidak ada buahnya sama sekali, yaitu menunjukkan bahwa imannya itu palsu. Jadi sekali lagi, kalau sampai ada orang Kristen yang murtad, berarti dia bukan orang pilihan, berarti dia hanya orang Kristen KTP. Tidak peduli betapa hebat dan besarnya dan tanda petik imannya di masa lalu. Bagian berikutnya di situ dikatakan, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Di sini Amsal juga berbicara tentang istri. Dikatakan bahwa istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Saudara-saudara yang terkasih, mahkota itu melambangkan kehormatan, sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang indah, yang enak dipandang mata dan dikagumi banyak orang. Cakap yang dimaksud bukan hanya di dalam mengatur rumah tangga, mengelola keuangan dan kebutuhan keluarga, tetapi juga dalam hal merawat anak-anak untuk dekat kepada Tuhan, untuk menghargai suami dan sebagainya. Tapi kalau sampai membuat malu, itu seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Kalau sampai membuat malu keluarga bahkan, ataupun suaminya, saya itu sungguh-sungguh menyedihkan. Nama dan kehormatan suami bagaimanapun juga mesti dijaga, betapapun banyak kekurangannya. Percaya, tiada orang yang Tuhan percayakan untuk berbagi hidup bersama dengan saudara sampai mati. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Saudara-saudara yang terkasih, benar dan adil itu seirama, satu paket. Orang yang mencintai kebenaran, dia juga mencintai keadilan, itu pasti. Tetapi orang yang fasik rancangannya hanya memperdaya, menipu orang. Dalam pikirannya selalu mencari sasaran, siapa hari ini yang kita mangsa, siapa hari ini yang kita makan dan sebagainya. Semua dilakukannya dengan tipu daya. Dan itulah orang-orang fasik. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Sudah sering kita dengar ujaran seruan kebencian yang bisa mencelakakan orang lain. Mereka tidak merasa bersalah karena demi menyingkirkan lawannya. Tetapi mulut orang yang jujur menyelamatkan orang, khususnya orang yang telah difitnah. Walau sering kita dengar bahwa yang jujur akan hancur, tetapi firman Tuhan tegas. Firman Tuhan tegaskan mulut orang jujur menyelamatkan orang. Di saat ini memang orang jujur sangat langka, saudara-saudara. Tapi sebagai anak terang kita mesti jujur di dalam setiap langkah dan perkataan kita, apapun resikonya. Dan setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Kalau dipuji karena prestasi, kinerja yang bagus, dan akal budinya yang baik, sesuai ini seimbang, pantas dan sudah selayaknya. Tetapi ada orang yang bangga karena banyak dikenal orang karena kontroversinya. Ini sebenarnya memalukan dan bukan membanggakan. Bahkan juga ada beberapa orang yang cari duit, cari konten dari YouTube channel ataupun dari hal yang lain di sosial media, itu memang sengaja bikin situasi yang buruk supaya dia pamornya naik, kontennya bagus, banyak yang melihat dan menghasilkan. Saudara, ini bukan sesuatu yang membanggakan. Kemudian Amsal juga menegaskan di situ, lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri
daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Banyak orang yang malu karena pekerjaan sendiri dan hanya menjadi orang kecil. Padahal menjadi bos atas diri sendiri, tidak diperintah-perintah. Saudara yang terkasih, betapapun kecil pekerjaan usaha yang kita geluti saat ini, bersyukur. Karena Tuhan masih memelihara, khususnya di saat masa-masa pandemi seperti ini. Bersyukur karena masih ada pekerjaan, bersyukur karena masih bisa beraktivitas. Daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Yang seperti ini sebenarnya banyak sekali di Indonesia. Bahkan di dalam budaya-budaya tertentu, itu malah seolah ada yang memegang prinsip lebih baik tidak makan, yang penting gaya. Kita kan sering dengar yang seperti itu ya, yang penting gaya. Meskipun mungkin di rumah cuma makan nasi, tahu, tempe, yang penting gaya. Sebenarnya kita bisa belajar dari Bill Gates, dari Mark Zuckerberg, dari Chow Yun Fat dan sebagainya, artis-artis besar yang begitu kaya, milioner. Mereka orang-orang kaya yang luar biasa, yang penampilannya justru sederhana. Tidak memakai jam tangan mewah, hanya kaos dan celana jeans biasa. Bahkan saya pernah baca Chow Yun Fat itu dalam 5 tahun terakhir dia hanya memakai handphone lama, handphone jadul. Bahkan pengeluarannya per bulan tidak lebih, kalau dirupiahkan itu hanya 10 juta. Dia lebih banyak mendonasikan penghasilannya sebagai artis film, didonasikan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Sosial lagi pula, untuk apa bergaya glamor dan jet set kalau tidak bekerja? Sosial kalau misalnya kita tidak kerja, tidak makan, tapi bergaya, apa gunanya? Sekali lagi, didikan teguran yang sesuai dengan firman Tuhan harus kita terima dengan rendah hati, dengan tidak bersungut-sungut. Karena kita mau tunduk dan patuh pada firman Tuhan. Jadilah orang baik, orang benar, yang jujur, adil, dengan akal budi yang baik, yang selaras dengan firman Tuhan. Meski masih menjadi orang kecil mungkin, tetaplah bekerja dengan tekun, dengan setia pada hal-hal yang kecil yang Tuhan taruh, yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan senantiasa hanya mengandalkan Dia, hanya berharap kepada Dia, dan hanya berpusat kepada Dia. Kita percaya Dia yang memelihara hidup kita. Tuhan memberkati.